Mengelola keuangan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang sistem akuntansi yang digunakan BLUD. BLU atau BLUD harus menyusun laporan keuangan berdasarkan sistem akuntansi yang efektif dan efisien. Tujuan penyusunan laporan keuangan adalah akuntabilitas, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan BLU atau BLUD dalam mencapai tujuan. Manajemen, yaitu membantu evaluasi pelaksanaan kegiatan BLU atau BLUD dalam periode pelaporan. Transparansi, yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada publik. Dalam melaksanakan tugas, BLU atau BLUD mengembangkan 3 sistem akuntansi, yaitu akuntansi keuangan yang menghasilkan laporan keuangan pokok untuk tujuan umum, untuk pelaporan kepada pemangku kepentingan. Sistem akuntansi keuangan terdiri dari 3 sistem dan beberapa subsistem, yaitu sistem akuntansi pendapatan. Yang berikutnya, sistem akuntansi pengeluaran kas. Dan yang terakhir adalah sistem pelaporan keuangan. Akuntansi biaya berfungsi untuk menghitung biaya setiap jenis layanan yang diberikan oleh BLU atau BLUD. Akuntansi aset tetap dijalankan untuk keperluan manajemen aset, terdiri dari 3 sistem dan beberapa subsistem. Kebijakan akuntansi BLU atau BLUD disusun sebagai pedoman pelaksanaan akuntansi. Berikut ini dipaparkan 11 kebijakan akuntansi yang harus disusun oleh BLU atau BLUD. Pertama, kebijakan akuntansi pendapatan, yaitu mengenai arus masuk bruto dari aktivitas BLU atau BLUD selama 1 periode. Kedua, kebijakan akuntansi beban dan belanja, yaitu akuntansi beban. Beban BLU atau BLUD adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. Akuntansi belanja. Belanja adalah kewajiban BLU atau BLUD sebagai pengurang nilai kekayaan bersih pada periode terkait. Ketiga, kebijakan akuntansi kas dan setara kas. Kas adalah uang tunai atau saldo simpanan bank yang dapat digunakan setiap saat untuk membiayai kegiatan BLU atau BLUD. Kas terdiri dari saldo kas dan rekening giro. Setara kas merupakan bagian dari aset lancar yang sangat likuid dan dapat dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu 1-3 bulan. Keempat, kebijakan akuntansi persediaan. Aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang mendukung operasional BLU atau BLUD dan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Kelima, kebijakan akuntansi piutang. Piutang BLU atau BLUD adalah sejumlah uang yang menjadi hak BLU atau BLUD yang timbul dari perjanjian dengan pihak lain sesuai undang-undang. Keenam, kebijakan akuntansi aset tetap dan aset tak berwujud. Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki BLU atau BLUD dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan. Aset tak berwujud adalah aset non-keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. Ketujuh, akuntansi investasi jangka pendek. Yang dimaksud adalah usaha mengelola kelebihan kas yang belum digunakan dalam kegiatan operasional untuk memperoleh manfaat ekonomi berupa bunga maupun bagi hasil. Kedelapan, kebijakan akuntansi investasi jangka panjang. Yang dimaksud adalah investasi yang dimiliki selama lebih dari 12 bulan. Investasi ini terdiri dari investasi non-permanen dan permanen. Kesembilan, kebijakan akuntansi aset lainnya. Aset yang termasuk dalam kategori ini adalah aset kemitraan dengan pihak ketiga, dana kelolaan BLU atau BLUD yang belum digulirkan, kas BLU atau BLUD yang dibatasi penggunaannya, aset kerjasama operasi atau KSO, dan aset sewa guna usaha.
Ke-10, kebijakan akuntansi hibah. Yang diatur dalam kategori ini adalah pendapatan BLU atau BLUD berupa hibah barang dan uang. Ke-11, kebijakan akuntansi kewajiban. Kewajiban dari kegiatan ekonomi masa sebelumnya berupa utang, belanja yang masih harus dibayar, dan pendapatan diterima di muka. Silakan baca modul tentang topik ini selengkapnya untuk pemahaman lebih lanjut.